Kembali dengan gue Rafael Sepidot. Kali ini gue akan melanjutkan video rangkuman informasi singkat tentang Devil dari Chainsaw Man yang ada di channel ini untuk gue memperbaiki kata-kata dan juga memperjelas tentang jenis-jenis Devil yang ada di Chainsaw Man sejauh ini yang berhasil gue simpulkan dari manga Chainsaw Man part 1. Dan sebelum itu gue akan membahas pertanyaan dasar tentang Devil, yaitu apa itu Devil? Singkatnya, mereka ini disebut dengan Devil adalah eksistensi supranatural di dunia manga Chainsaw Man yang keberadaannya ada karena rasa takut dari manusia. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Apa itu Devil Contract? Bisa dibilang ini adalah jenis Devil yang mau bekerja sama dengan manusia. Atau lebih tepatnya penyebutan Devil Contract ini mengarah ke kemampuan semua Devil yang bisa berkontrak atau membuat perjanjian yang artinya melakukan kesepakatan dengan manusia. Dengan manusia berkontrak dengan Devil, dengan cara ini manusia atau para Devil Hunter khususnya akan dipinjamkan kekuatan dari nama Devil tersebut untuk melawan Devil tentunya atau melakukan hal buruk. Ya, itu terserah. Tapi kontrak dengan Devil ini ada sesuatu yang harus dikorbankan sebagai tawarannya yang juga bisa tergantung pada keinginan Devil yang bersangkutan atau manusia itu sendiri yang menawarkan untuk meminjam kekuatan dari Devil itu. Sebagai contohnya adalah kontrak pemanggilan Devil dan kontrak untuk menggunakan kemampuan dari nama Devil tersebut. Atau kasusnya seperti kontrak seperti Denji dan Pochita yang menyatu. Ada lagi contoh nyatanya, misalnya Aki yang sudah melakukan kesepakatan dari dua pengalaman kontrak itu. Yang pertama, Aki yang berkontrak dengan Devil Rubah, dia bisa memanggil sebagian tubuh dari Devil Rubah untuk menyerang, yang dimana Aki di sini menawarkan untuk mengorbankan bagian tubuhnya, yaitu kulit lengannya. Selanjutnya adalah Aki yang mendapat kemampuan yang bisa memprediksi apa yang terjadi selanjutnya setelah berkontrak dengan Devil Future atau iblis masa depan, yang dimana Aki sangat beruntung tidak harus mengorbankan sesuatu di bagian tubuhnya karena keinginan Devil masa depan ini tawarannya sangat-sangat ya unik pokoknya. Mengenai manusia yang berkontrak dengan Devil itu saling mengikat dan Devil tidak bisa berkontrak dengan Devil. Kita tidak tahu apakah kedepannya akan ada Devil yang bisa menerobos batasan itu. Ya, itu terserah mangakanya. Jadi selanjutnya adalah apa itu Devil Fiend? Bisa dibilang Devil yang mengambil alih tubuh manusia sebagai wadahnya dan berubah menjadi penampilan layaknya manusia, tapi sebenarnya mereka ini adalah Devil yang bisa menggunakan kemampuan sesuai dengan nama Devilnya. Sebagai contohnya adalah Power, yang adalah seorang Fiend Devil darah. Dia bisa dengan bebas memanipulasi darah di tubuhnya untuk membentuk senjata dan kemampuan yang lainnya. Menurut Aki, untuk seorang Devil Fiend diidentifikasikan atau memiliki ciri-ciri dengan kepala yang masing-masing dari mereka memiliki bentuk seperti tanduk dan lain-lain. Jenis Devil Fiend ini sangat berpengaruh terhadap kepribadian yang mencerminkan wadah manusianya, baik atau jahat, sombong, bodoh, arogan, periang, penurut, dan lain-lain semasa hidup wadah manusianya. Ini dibuktikan dengan Violence Devil atau iblis kekerasan, yang dari namanya saja pasti Devil ini jahat dan suka melakukan kekerasan. Tapi karena Devil kekerasan ini mengambil alih tubuh manusia yang dulunya semasa hidupnya adalah orang baik, maka seperti yang terlihat dia membantu melawan Devil dan bersahabat dengan Kobeni. Terakhir, Devil Fiend ini mungkin juga menyimpan beberapa ingatan dari tubuh yang mereka ambil alih, dan mereka bisa bergenerasi dari meminum darah, tapi tidak seperti Hybrid Devil. Mereka bisa mati jika terluka parah. Dan Fiend Devil ini memiliki dua mode penampilan. Yang pertama adalah wujud manusia, dan yang kedua adalah wujud full Devilnya. Oke, selanjutnya adalah apa itu Devil Hybrid. Ini adalah jenis Devil gabungan manusia yang menyatu dengan Devil yang telah menjadi satu kesatuan tubuh, yang dimana tubuh yang bersatu adalah Devil sebagai jantung manusianya. Tapi dilihat dalam kasusnya Denji yang menyatu dengan Pochita, di sini Pochita harus membuat kontrak terlebih dahulu dengan Denji sebelum dia menyatu dan jadi jantung Denji. Yang sebagai gantinya tawarannya
Denji harus memperlihatkan mimpinya kepada Pochita. Yang kalian tahu mimpinya Denji itu seperti ya sederhana tapi ya gitulah. Sebenarnya kita bisa simpulkan hybrid devil ini bisa dikategorikan sebagai devil kontrak karena ini termasuk devil yang mau bekerja sama dengan manusia, tapi karena ini dalam kasus yang unik dan jarang terjadi, bukan devil yang mengambil tubuh manusia sebagai wadahnya, malah manusia yang menyatu dengan devil dan juga memiliki kesadaran dan kepribadian manusia seutuhnya. Dan juga hybrid devil ini memiliki 3 mode wujud penampilan, yaitu manusia, setengah devil, dan full wujud devilnya dalam situasi tertentu untuk berubah. Untuk seorang devil hybrid dapat dengan mudah diidentifikasikan atau memiliki ciri-ciri. Dia memiliki pemicu untuk berubah ke bentuk setengah devilnya, dan perubahan setengah devilnya yang memiliki bentuk kepala wujud devil yang full yang sesuai dengan nama devil mereka. Misalnya Denji yang menyatu dengan Pochita, bentuk setengah devilnya adalah gergaji. Oke, gue akan sedikit berteori tentang hybrid devil ini. Apakah semua hybrid devil ini yang sudah ditampilkan di manga Chainsaw Man di part 1 ini untuk menjadi hybrid devil kasusnya mirip seperti Denji, tapi nggak mirip-mirip banget sih. Keadaan sekarat dan entah devil itu menawarkan kontrak atau memberikan tawaran kontrak sebagai jantung, dan sebagai gantinya kontrak itu harus dipenuhi. Ini cuma teori ya, kalau mungkin benar itu bagus. Terakhir, devil hybrid ini abadi dilihat dari seberapa banyak Denji mati berulang kali, dan juga misalnya anggota tubuh hybrid devil kena serangan fatal, misalnya kepala putus atau apapun itu, mereka bisa bergenerasi dengan lebih cepat dari Vian Devil setelah meminum darah. Selanjutnya adalah apa itu pure devil. Oke, ini adalah jenis devil yang gue rasa benar-benar devil atau benar-benar iblis yang hanya ingin makan manusia karena insting mereka dan tidak berkontrak dengan manusia. Dan pure devil ini, mereka adalah devil yang mati di neraka lalu hidup kembali ke dunia manusia tanpa mengingat apapun di neraka. Ya pokoknya gitulah. Terakhir, ada kasus di mana pure devil wujud bentuknya bukan devil tapi berpenampilan seperti manusia, atau kita bisa sebut dengan bentuk humanoid. Yang terakhir adalah apa itu devil primal. Ini adalah jenis devil yang dimana eksistensinya sangat ditakuti oleh semua jenis devil, tentunya karena kuat dan auranya menakutkan yang hanya bisa dirasakan oleh semua devil. Karena devil prima ini adalah rasa takut alami manusia. Sebagai contohnya, devil prima darkness, perwujudan rasa takut manusia sama kegelapan yang sudah ada dan terbentuk dari nenek moyang kita yang bertahan hidup di alam bebas, bahkan sampai sekarang itu terbawa. Dan takut sama kegelapan ini juga sama dengan takut apa yang kita tidak ketahui, apa yang dibalik kegelapan itu. Contohnya lagi devil primal hell atau iblis primal neraka, perwujudan rasa takut manusia terhadap neraka. Siapa coba yang enggak takut ketika mendengar atau mengimajinasikan tempat neraka, tempatnya dimana penuh siksaan, ya gitu. Apalagi orang-orang yang sangat beragama takut akan dosa-dosanya masuk ke neraka. Ada penjelasan menarik tentang Prima Devil ini dari Long Pingxi di chapter 64 sebagai berikut. Prima Devil, mereka adalah keturunan devil yang belum pernah mengalami kematian, yang berarti Prima Devil ini belum pernah mati berinkarnasi ke dunia manusia. Oke, semua informasi tadi jenis devil di video ini berlaku untuk manga Chainsaw Man part 1. Gue nggak tahu apakah kedepannya ada perubahan di part 2 misalnya. Oke, segitu saja bisa gue sampaikan. Jika kalian tertarik sama pembahasan tentang Chainsaw Man di channel ini, dukung channel ini, subscribe, like, dan komen. Jika kalian mau punya pendapat sendiri tentang pembahasan video ini. Dan sampai jumpa di next video.